Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi meskipun materi kita IPS dalam bentuk daring. Kalian tetap semangat mengikuti pelajaran di rumah. Bab 1 semester genap yaitu tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kelangkaan dan kebutuhan manusia itu lebih dikenal dengan makhluk ekonomi atau Homo economicus karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia bertindak sebagai makhluk sosial. Manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan tanpa melakukan interaksi dengan orang lain. Kalian simak bagian ini jenis-jenis kebutuhan, baik kebutuhan kepentingan menurut sifatnya, menurut subjek, dan menurut waktu dan pemenuhan. Menurut tingkat, bisa kebutuhan mutlak, primer, sekunder, tersier. Sedangkan menurut sifatnya, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Sedangkan menurut subjek, kebutuhan individu dan kelompok. Menurut waktu, bisa kebutuhan sekarang yang akan datang, tidak terduga, dan terjadi sepanjang waktu. Interaksi manusia dengan manusia lain menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bersama dan tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia beragam, selalu bertambah tersebut tidak mungkin dapat terpenuhi tanpa adanya interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Nah, interaksi sosial demikian hubungan sosial dengan hubungan sosial yang secara dinamis. Interaksi sosial tidak terbatas oleh waktu, dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan kondisinya juga termasuk manusia tidak mampu hidup sendiri. Agar manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai makhluk ekonomi dan makhluk sosial, maka dalam kegiatannya perlu mematuhi aturan-aturan atau norma-norma. Tanpa aturan-aturan yang mengatur proses kehidupan, maka manusia akan bertindak semena-mena. Tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Kebutuhan manusia semakin hari semakin bertambah. Kemudian seiring dengan kemajuan zaman berpikir dan kebudayaan, maka kebutuhan mereka belum terpenuhi dengan cara barter, barang dengan barang, ya, tukar menukar. Kebutuhan manusia dengan demikian banyak, sedangkan barang-barang dan jasa jumlahnya terbatas dan langka. Kelangkaan sumber daya disebanding dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhnya sebagian atau kebutuhan makhluk hidup. Sejarah ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani ekonomia yang berasal dari rumah tangga. Artinya aikos dan nomos. Rumah tangga dan nomos artinya aturan. Jadi, kata ekonomi berarti aturan rumah tangga atau ilmu yang mengatur rumah tangga. Ilmu ekonomi termasuk ilmu sosial. Para pakar ekonomi memberi batasan-batasan yang berbeda-beda tentang pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi, ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Kebutuhan manusia
Lalu, handphone, buku bisa jadi merupakan kebutuhan atau keinginan. Sebagai pelajaran dapat menggunakan uang saku bulanan atau mingguan dengan melakukan skala prioritas dalam penggunaannya. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. A. Kebutuhan menurut intensitas atau tingkatan. Kebutuhan primer, sekunder, tersier. Sedangkan kebutuhan menurut sifatnya jasmani, rohani, ya. Seperti di bagian tadi, kebutuhan menurut subjeknya ada kebutuhan individu, ada kebutuhan sosial. Kebutuhan menurut waktu bisa juga waktu sekarang, kebutuhan yang akan datang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan: 1. Peradaban, kondisi alam, agama, dan adat istiadat. Alat pemuas kebutuhan barang dan jasa. A. Barang menurut tujuan penggunaan. Bisa barang konsumsi, bisa barang produksi barang. Barang menurut cara memperolehnya, bisa barang bebas dan barang ekonomi. Barang menurut hubungan dengan barang lain bisa disebut barang substitusi atau barang komplementer. Barang menurut proses pembuatannya bisa bahan mentah, bahan setengah jadi, dan barang jadi. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu bahagia.